Jumpa kembali di channel Gunung. Kali ini rubrik Mountain Skill akan membahas mengenai lintas Triarga atau lintas 3 gunung di Sumatera Barat. Nah, kita bahas sembari menikmati angin sepoi-sepoi di teras ini ya. Kalau ada bunyi-bunyi yang lain abaikan ya. Oke, Triarga dikenal untuk sebutan 3 gunung yang berdiri berjejer, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike, yang merupakan ikon di Sumatera Barat. Umumnya, ketiga gunung ini didaki secara bergantian oleh pendaki. Belum ada yang mendaki secara kontinu dan non-stop. Dalam pendakian lintas non-stop Triarga ini, pendaki harus secara kontinu mendakinya. Tidak bisa pulang ke rumah dulu istirahat atau istirahat di tempat yang lain ya. Jadi harus kontinu berkesinambungan. Urutan pendakian lintas Triarga ini dimulai dengan mendaki Gunung Merapi dari sisi selatan, yaitu dari jalur Tungku Tigo. Mendaki puncak Garuda, kemudian mendaki puncak Merpati, lalu turun di jalur Kota Baru, dan lanjut menuju pos pendakian Gunung Singgalang. Bisa jalur Pandasike atau jalur Padang Laweh. Setelah mendaki Gunung Singgalang dari salah satu jalur tersebut, dan kemudian dari Telaga Dewi kita turun ke jalur Sadel Tandike dan sampai di puncak Tandike. Dari puncak Tandike kita turun ke Desa Gantiang. Nah, di sana baru berakhir ya lintas Triarga ini. Nah, apa yang menarik dari lintas Triarga nonstop ini? Tentunya akan merupakan sebuah challenge bagi pendaki gunung, khususnya pendaki gunung di Sumatera Barat. Challenge-nya itu adalah ketahanan fisik ya dalam melewati ketiga gunung ini. Mendaki satu gunung terus pulang, lalu mendaki lagi gunung yang lain dan pulang, itu adalah hal yang biasa. Mendaki lintas 3 gunung ini adalah hal lain, karena selain ketahanan fisik, manajemen logistik dan peralatan juga pastinya akan mempengaruhi proses pendakian. Hal menarik lainnya adalah awal pendakian di jalur Tungku Tigo Merapi terletak dekat dengan Desa Tua Pariangan yang diklaim oleh UNESCO sebagai salah satu desa tua terindah di dunia. Dan menurut sejarah Minangkabau, inilah desa pertama orang Minangkabau yang diyakini mereka berasal dari Gunung Merapi. Di desa ini kita akan banyak menemukan rumah gadang tua yang memiliki pemandangan yang indah juga. Nah, untuk etape pendakiannya bisa seperti yang saya lakukan dengan teman-teman, yaitu untuk Merapi kita mendaki pagi dari jalur Tungku Tigo, campnya di daerah Taman Edelweiss. Besoknya kita mendaki ke puncak Garuda, lanjut ke puncak Merpati, dan kemudian menuju sisi barat dan camp kedua di sana. Esoknya kemudian turun ke jalur Kota Baru. Nah, di Kota Baru kita bisa resupply bahan makanan sembari makan siang. Lalu langsung lanjut pada hari yang sama ke posko pendakian Padang Laweh atau Pandasike. Jika ingin lewat Pandasike, terserah Anda. Sampai di posko Padang Laweh, ini merupakan camp ketiga kita. Ya, esoknya kita akan melanjutkan pagi mendaki hingga sampai Telaga Dewi dan menginap di sana. Lalu dilanjutkan esoknya turun lewat Sadel Salo, yaitu melewati Telaga Kumbang dan kemudian juga melewati Lembah Bunyian, dan kemudian naik ke puncak Semu Tandike, baru kemudian sampai ke puncak Tandike, dan keesokan harinya turun di Desa Gantiang Tandike. Itu yang saya lakukan dengan teman-teman. Total pendakian lintas Triarga ini 6 hari, dan mungkin buat Anda bisa dilakukan dalam 5 hari.
Untuk tips-tips pendakian lintas Triarga lainnya, yaitu selalu mulai pendakian pagi hari sehingga punya spare waktu untuk tidak kemalaman ya di jalan ya. Kemudian untuk jalur Tungku Tigo bawa air cukup untuk diminum saja di jalan, karena di lokasi nenda kita di Taman Edelweiss itu ada banyak sumber air. Dan jika bermalam di cadas jalur Kota Baru, nah kita perlu bawa bekal air dari Taman Edelweiss. Menuju puncak Garuda, ransel besar bisa kita tinggalkan di dekat punggungan batas vegetasi yang menuju puncak Garuda, sehingga kita bisa bergerak lebih ringan, karena jalur pendakian puncak Garuda sangat sempit dan penuh dengan tumbuhan perdu yang sangat rapat ya, dan sangat mengganggu kalau kita bawa ransel besar. Untuk camp cadas jalur Kota Baru Gunung Merapi memiliki view yang sangat bagus, jadi usahakan sampai di sini pada saat masih terang ya, masih sore, agar bisa lebih enak memilih lokasi camp. Nah, turun dari Marapi ke Kota Baru, nah di daerah kecil Kota Baru ini kita bisa resupply logistik dan bisa makan siang, juga bisa beli nasi bungkus untuk makan malam di pos pendakian Padang Laweh Gunung Singgalang nanti, atau kalau lewat Pandai Sike di pos Pandai Sike. Kemudian tips selanjutnya dari Telaga Dewi, mulailah perjalanan melintas jalur sadel atau salo sepagi mungkin. Ya, jam 7 adalah waktu yang pas untuk mulai berjalan ya dari Telaga Dewi. Kemudian gunakan baju lengan panjang dan celana panjang saat melintas jalur sadel atau salo tersebut karena banyak tumbuhan berdurinya. Setelah sampai puncak Semu Tandike, tepatnya saat akan mendaki ke puncak Tandike, kita akan menemukan sebuah telaga. Jadi saat akan turun dari Singgalang, tidak perlu bawa bekal air banyak, cukup air untuk minum di jalan saja, dan mengisi ulang untuk kebutuhan ngecamp di Tandike di telaga ini. Telaga ini belum ada namanya, jadi kami menyebutnya dengan sebutan Talago Tandike. Oke, nah beruntung sekali pendaki gunung di Sumatera Barat memiliki ketiga gunung yang berdekatan ini, sehingga jalur pendakian lintas non-stop Triarga bisa diwujudkan dan bisa menjadi salah satu barometer aktivitas pendakian gunung di Sumatera Barat. Dan pastinya akan menarik minat para pendaki gunung dari daerah lain untuk mencobanya. Jadi, bagi Anda pendaki dari Sumatera Barat, kenapa tidak mencobanya? Singgalang Tandike sukses!